Sampai ketemu hari Sabtu. Kamu menutup telepon dan sadar 2 hari lagi kamu mengadakan acara kumpul keluarga utama tahun ini. Daftar belanjaanmu sudah siap, jadi kamu pergi ke supermarket terbesar di kotamu. Kamu mengecek daftar dan mengambil semua secepat mungkin. Troli kamu penuh buah, sayuran, produk susu, daging, ikan, roti. Kamu hebat. 1 jam kemudian kamu pulang dan dengan bangga menyerahkan kantong belanja kepada nenekmu. Dia mengeluarkan belanjaanmu satu persatu dan mengerutkan dahi. Ternyata ikan dan daging yang kamu beli nggak segar. Lalu pisang dan sayuran hijau pun nggak akan bertahan sampai hari Sabtu. Nenek bilang dia akan menyelamatkannya. Kamu makan camilan enak biar nggak kelaparan saat belanja. Sekarang kamu nggak akan beli barang yang nggak dibutuhkan. Lalu kamu masuk ke mobil untuk melakukannya lagi. Belanja pintar berarti menjelajahi toko tempat kamu bisa menemukan semua makanan segar dan sehat. Buah, sayuran, produk susu, daging, dan ikan. Biasanya lorong tengah merupakan bagian makanan rendah gizi, jadi kamu melewatkannya. Kamu berhenti di bagian hasil tani. Nenek bilang kamu harus menghabiskan sebagian besar waktumu di sini dan untungnya kamu datang sebelum makan siang. Kebanyakan orang belanja produk segar saat mereka baru buka atau menjelang tutup. Kamu mengambil tomat yang sudah dikemas, tapi nenek mencegahmu. Buah dan sayuran yang sudah dikemas biasanya lebih mahal. Selain itu, kamu nggak bisa memeriksa isinya. Tomat matang bisa lebih berat daripada tomat mentah. Kulitnya harus lembut dan kencang, lalu aromanya harus seperti tomat. Stop! Jangan taruh produk setengah busuk itu ke troli. Bagian setengah busuk pada hasil tani merupakan tempat berkembang biak sempurna untuk bakteri. Coba cari mentimun keras yang tak bernoda atau lembek. Mentimun terbaik berwarna hijau tua. Jika kamu melihat titik kuning, artinya mentimun terlalu matang dan rasanya akan aneh. Sama halnya dengan paprika, warnanya harus pekat tanpa noda. Sekarang, balikan dan hitung tonjolannya. 4 tonjolan berarti bijinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak. 2-3 tonjolan berarti rasanya pahit. Batang paprika segar selalu hijau, keras, dan renyah. Keluarkan kentang berkecambah ini dari trolimu sekarang. Ambil yang lembut dan keras, tanpa kulit keriput, titik hitam, atau potongan. Pilih selada yang hijau tanpa lubang atau tepian coklat. Semakin terang warna hijaunya, semakin bagus. Beralih ke buah dan beri. Nenek menjelaskan bahwa semangka yang matang akan memiliki batang coklat kering. Semangka berwarna kuning gelap ini pasti sudah lama ada di tanah hingga manis. Sama halnya dengan melon, melon dengan kulit kekuningan lebih manis karena sudah lama terjemur saat dipetik. Periksa batang pisang sebelum membelinya ya. Batangnya harus berwarna hijau sampai kuning cerah, bukan coklat. Ambil 1 pisang saja kalau kamu akan langsung memakannya. Pisang lebih awet jika berkelompok. Jangan nilai mangga dari warnanya. Sebaiknya tekan perlahan. Mangga yang matang akan sedikit empuk dan memiliki aroma buah pada ujung batangnya. Buah lebih kecil biasanya lebih manis, tapi aturan ini nggak berlaku untuk stroberi. Jenis berbeda punya ukuran berbeda, jadi yang lebih besar juga bisa enak. Pematangan berakhir saat dipetik, jadi pilih beri merah terang dengan daun hijau segar. Daun akan terlihat kering dan layu jika sudah lama dipetik. Lemon itu nggak punya banyak sari, warnanya pucat, artinya sudah tua. Lemon keras tanpa noda dengan kulit tipis lembut terasa lebih enak dan terasa lebih berat. Itu merupakan ciri-ciri yang bagus juga. Kamu belanja untuk acara besar, tapi jika tidak, jangan pernah belanja terlalu banyak pada sekali waktu. Jika segar dan organik, produk itu tak akan tahan lama. Selain itu, selalu pilih buah dan sayur yang sedang musim, harganya akan lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Berikutnya, madu. Ini terlihat aneh bagimu karena ada kristal di bawah stoplesnya, tapi nenek menjelaskan itu tanda madunya segar. Madu mengkristal saat suhu turun, warna yang kabur juga pertanda bagus, artinya lebih alami dan sehat, bukan hasil pasteurisasi. Kamu memeriksa daftar dan sadar kamu masih butuh roti. Kamu sudah tahu pilihan terbaik adalah roti whole grain. Kamu memilih dan membaca labelnya, jangan pilih label yang tertulis dibuat dengan biji-bijian utuh. Pilih yang berlabel tepung gandum utuh. Semakin sedikit bahan, semakin bagus. Kalau kamu tidak bisa melafalkan nama bahan tambahannya, kamu nggak mau itu ada di rotimu. Nggak boleh ada rasa dan warna buatan atau pengawet.
Kamu menekan pelan roti yang kamu pilih, bingo! Rotimu kembali ke bentuk awal. Artinya kualitasnya bagus. Jika kamu melihat tanda jari di rotimu, mungkin itu sudah dibekukan atau proses pembuatannya salah. Kamu beralih ke bagian makanan kaleng, tapi nenek menghalangimu. Dia yakin makanan kaleng gak bagus buat kesehatanmu karena mengandung banyak natrium. Kamu meyakinkan nenek untuk setidaknya membaca labelnya dulu. Kamu selalu memilih makanan kaleng yang gak mengandung terlalu banyak garam atau gula. Makanan kaleng yang diawetkan dalam air atau sarinya merupakan yang paling sehat karena bahan buatannya lebih sedikit. Kamu menemukan tuna yang dikemas dalam minyak zaitun. Kemasannya tertutup rapat, jadi aman. Kamu tahu untuk tidak memilih kaleng berkarat. Itu bisa berbahaya. Sepertinya semuanya udah kamu ambil nih, kecuali daging dan produk susu. Kamu tahu, kamu selalu mengambilnya terakhir. Produk itu bisa busuk tanpa kulkas jika terlalu lama dibawa belanja. Kamu menyisihkan ruang di trolimu untuk melindungi buah dari sari daging mentah untuk berjaga-jaga. Daging merah harus berwarna gelap, ungu, merah, dan coklat. Itu pertanda dagingnya bagus. Daging babi harus berwarna merah muda terang. Aromanya harus enak, tidak boleh bau. Jika kamu melihat banyak serat, itu pasti dagingnya keras dan rasanya tajam. Tenderloin sapi nggak akan berurat karena itu sangat empuk. Bintik putih dan garis lemak di sepanjang otot merupakan tanda bahwa dagingnya berair dan empuk. Kalau kamu mau memasaknya nanti, pilih tanggal kedaluarsa terlama. Kamu bisa memakannya dengan aman setelah tanggal itu, tapi rasanya tentu lebih enak sebelum tanggal kedaluarsa. Jangan pernah membeli yang kemasannya kotor karena orang yang menangani pasti tangannya kotor. Jika ayam yang akan kamu beli memiliki kulit, kulitnya harus lebih pucat daripada dagingnya, bukan kuning atau coklat muda. Pinggirannya nggak boleh terlihat kering. Potongannya harus lembut dan seragam. Jika tidak dipotong dengan baik, akan ada sendi dan tulang kecil di makan siangmu. Ayam berumur 2 hari lebih di wadah, sebaiknya tetap disimpan di rak dan bukan dipindah ke trolimu. Nenek memilih ikan dan mengecek matanya. Dia menjelaskan, ikan yang bagus akan memiliki mata menonjol dengan pupil hitam bersinar. Kulit ikan segar terasa halus, tidak lengket atau kusam. Tekan dagingnya, jika jarimu membekas di sana, ikannya tidak segar. Perhentian terakhir hari ini adalah produk susu. Kamu mengulurkan tangan ke bagian rak paling belakang untuk mencari produk dengan tanggal kedaluarsa paling jauh. Aturan sama berlaku untuk makanan beku, makanan kemasan, dan telur. Pegawai toko menaruh produk terbaru di belakang produk lama. Nenek menyarankan untuk memilih susu pasteurisasi karena kamu nggak beli susu mentah hari ini. Saat susu melalui pasteurisasi, mereka memanaskannya untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Itu nggak menghilangkan nilai gizi produk kok. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Saat memilih yogurt terbaik, perhatikan labelnya. Semakin banyak kata yang kamu lihat, semakin bagus. 3 bahan dasar cukup untuk membuatnya. Yang lainnya bisa pengawet dan gula yang nggak kamu butuhkan. Pastikan kamu melihat tulisan kultur hidup dan aktif di daftar bahan-bahannya. Jangan lupa beli keju, tapi jangan yang ini. Keju lembut seperti ricotta, keju krim, keju kambing, atau keju parut tidak boleh berjamur. Jamurnya bisa masuk dengan mudah, jamur tidak apa-apa pada keju keras. Kamu bisa memotong bagian berjamur dan kejumu masih bisa dimakan. Hore! Kamu selesai belanja, waktunya pulang dan masak.